Kota Batu dikenal sebagai kota wisata dengan keindahan alam dan udara yang sejuk. Lanskap perbukitan, kawasan pertanian, hingga sumber mata air menjadi bagian penting dari ekosistemnya. Namun di balik pesona tersebut, tekanan terhadap lingkungan mulai terasa. Kawasan hulu, seperti di Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, perlahan mengalami perubahan. Alih fungsi lahan menjadi salah satu isu yang kini banyak disorot. Dari kawasan hijau berubah menjadi lahan terbuka, bahkan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya melalui kejadian banjir yang terjadi berulang. Bahkan sebelumnya, banjir bandang Batu tahun 2021 menjadi peringatan penting bahwa kawasan hulu memiliki peran krusial bagi keseimbangan lingkungan. Lalu, bagaimana DPRD Kota Batu melihat persoalan ini? Berikut perbincangan kami. Sebagai unsur pimpinan DPRD, pengawasan terhadap kebijakan pembangunan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan daerah dan pelestarian lingkungan. Salah satunya melalui pengawalan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Alih fungsi lahan dinilai tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena telah diatur dalam RTRW yang menjadi pedoman utama dalam menentukan pemanfaatan ruang. Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, serta kawasan yang wajib dilindungi demi menjaga daya dukung lingkungan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah pelanggaran di lapangan, baik terkait perizinan maupun pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD untuk mendorong pengetatan pengawasan dan penegakan aturan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari. DPRD menegaskan, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam meminimalisir pelanggaran tata ruang. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai aturan, tanpa mengorbankan kawasan lindung dan kelestarian lingkungan. Jadi kalau menurut kami yang di DPRD, kembali lagi ke tadi. Jadi panduan utama itu adalah Perda RTRW. Jadi tidak ada ibaratnya jalan keluar, yang jalan keluar itu mengabaikan ini. Ini tidak bisa gitu loh. Makanya jalan keluar itu yang tetap harus berpedoman pada Perda ini. Jadi kalau misalnya, tadi saya kasih contoh, lahan ini kemiringannya sekian. Ini bukan berarti tidak boleh dibangun. Boleh dibangun. Dengan syarat misalnya bangunannya semi permanen misalnya. Ya kan, terbuat dari kayu, jangan dari beton misalnya. Kemudian lahan terbukanya harus sekian persen, nah kan begitu. Tetapi bahwa semua harus kembali ke Perda ini. Kalau tidak kembali ke Perda ini, saya yakin ya pasti akan terjadi masalah. Nah, masalah itu kan kalau kita bicara konteks hari ini, ya pasti perizinan kita di OSS akan macet, itu satu. Kalau perizinan kita akan macet, ya berarti usaha kita akan kesulitan untuk mendapatkan legalitas. Itu yang satu. Yang kedua, kalau melanggar ini, pada saat misalnya terjadi gesekan dengan masyarakat, kan kita, pemerintah menjadi sulit, ya kan? Di satu sisi kita juga harus ramah terhadap investor. Di sisi yang lain, masyarakat ini ya memang harus dilindungi. Sementara kalau terjadi pelanggaran Perda ini bagaimana? Jadi kalau menurut kami tetap kuncinya apapun kondisinya harus kembali ke Perda ini. Nah, tinggal solusinya dicarikan. Intinya semua harus sepakat dengan Perda ini. Investor, masyarakat, pemerintah sepakat dengan Perda RTRW ini sebagai acuan kita, baru kemudian dicarikan solusi. Ya tadi, seperti tadi contohnya,
Boleh dibangun, tapi jangan beton misalnya, ya kan? Dari kayu misalnya, kan bisa. Boleh dibangun, tapi jangan 50%. Ruang terbukanya jangan 50%. Karena ini kondisinya seperti ini, ruang terbukanya harus 70, bangunannya 30. Nah kan banyak jalan keluar seperti itu. Nah ini yang sebenarnya harus dibicarakan. Karena kalau tanpa kita mengakomodir perda ini ya tidak bisa. Kalau menurut kami seperti itu. Tinggal itu tadi jalan keluarnya dicarikan solusi tanpa harus mengabaikan perda ini. Kalau menurut saya itu. Perda ini kan punya kekuatan hukum sudah. Jadi kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang mungkin dengan kearifan lokal akhirnya melanggar hukum di sini. Nah ini kan apa ya? Sesuatu yang bisa jadi bagus tapi tidak ideal kan begitu. Idealnya ya kita hormati perda ini dulu, kita turuti sambil dicarikan solusi kalau menurut saya itu. Kalau sepanjang tidak menghormati perda ini ya akan susah. Pemerintah akan repot untuk memfasilitasi, masyarakat juga menjadi tidak salah karena menghormati masyarakat juga merasa terganggu karena memang perda ini diabaikan. Jadi kalau menurut saya ya semua harus kembali ke perda ini baru semuanya akan terurai dengan baik. Kami yang di DPRD mewakili masyarakat ini kan berharap Kota Batu ini bisa semakin maju kan begitu, baik wisatanya, pertaniannya, kemudian sektor ekonomi yang lain. Kita ingin lebih maju lagi, itu mewakili aspirasi masyarakat. Tetapi bahwa semua proses ini tetap harus mengacu kepada isu-isu lingkungan ini tadi, regulasi yang mengatur ini. Yang berikutnya selain mengacu ke regulasi, kami sangat berharap ini lagi-lagi juga aspirasi masyarakat. Masyarakat sekitar mohon dilibatkan. Nah, bentuk pelibatannya itu tadi misalnya investor datang mulai mengurus izin. Nah, Dinas Perizinan sudah ngasih note. Pak investor, mohon masyarakat sekitar dikumpulkan. Forumnya misalnya apakah makan gorengan bersama atau apa, nanti investor bisa presentasi misalnya kita akan bangun begini begitu, nanti mungkin akan ada debu Bapak Ibu kena, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti akan kami libatkan, nanti akan ada CSR dan lain sebagainya. Nah kami ingin seperti itu. Nah kalau ini bisa dilakukan bersama-sama, saya yakin investor juga akan senang, pemerintah ini juga posisinya tidak menjadi sulit, ya kan? Masyarakat juga mendapat untung. Nah, kalau ideal seperti ini, saya rasa orang Batu itu kan sangat welcome terhadap investor, itu kan sangat welcome. Nah, tinggal ini tadi kalau menurut kami manajemennya, ayo kita perbaiki agar tidak terjadi lagi ya gesekan-gesekan kecil lah kalau menurut kami di masyarakat seperti itu. PR ke depan, artinya bahwa pelayanan ini juga harus terus ditingkatkan. Kan makin lama masyarakat ini kan terus menuntut. Jangan hanya segitu-segitu aja, harus makin bagus pelayanannya kan begitu. Dari sisi kondisi lapangan, kawasan Hulu dinilai telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah area yang seharusnya menjadi kawasan lindung kini mulai beralih fungsi untuk berbagai keperluan, baik pertanian maupun pembangunan. Perubahan tersebut dinilai berdampak pada menurunnya daya serap air di kawasan Hulu. Akibatnya, risiko terjadinya banjir, erosi, dan gangguan lingkungan lainnya menjadi semakin tinggi, terutama saat curah hujan meningkat. Di sisi lain, aktivitas dan kebutuhan masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Mayoritas warga di kawasan tersebut menggantungkan hidup dari sektor pertanian, sehingga dibutuhkan kebijakan yang seimbang antara kepentingan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat di Mak. Dengan penataan dan pengawasan yang tepat,
Diharapkan pelestarian kawasan hulu dapat tetap berjalan tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Bicara alih fungsi lahan di wilayah sana, kalau beberapa kawasan terjadi, namanya tebing, namanya lereng, maka apalagi itu kawasan hutan, memang harus ada kondisi yang dipertahankan, yaitu tentang pepohonan-pepohonan yang kuat akarnya menyerap tanah. Nah, sedangkan kondisi saat ini itu menjadi hamparan persawahan. Kita tidak nutup mata, memang salah satu produktivitas pertanian Kota Batu berada di wilayah itu. Maka itu perlu nanti ada semacam elaborasi kondisi agar kemudian petani di situ tetap bisa melangsungkan aktivitasnya, tetapi kaedah ekologi yang ada di situ juga tetap bisa dijaga. Di DPRD kita mendorong betul agar ini, bahasa kami usut tuntas. Bahasa kami usut tuntas dalam hal apa? Terjadinya sesuatu hal itu pasti ada sebab akibat. Maka harus dipetakan sampai ke akar-akarnya. Mulai dari hulu sampai dengan hilirnya terjadinya banjir. Pemerintah Kota Batu, kita lihat itu dalam konteks ini mempunyai banyak kesempatan untuk kemudian merubah situasi ini agar tidak terjadi situasi-situasi yang terulang. Salah satu hal yang dilakukan adalah pemegang ujung utamanya adalah soal kebijakan. Kebijakan penggunaan lahan. Nah, makanya kemarin tegas disampaikan, mengajak masyarakat agar kemudian tidak lagi mengalih fungsikan lahan. Dan jika ada aktivitas-aktivitas baru, entah itu berupa aktivitas infrastruktur maupun non-infrastruktur, yang sifatnya konstruksi maupun non-konstruksi, semuanya ini wajib dimitigasi secara mendalam. Mitigasi dalam hal apa? Kebijakan. Kebijakan kalau kita ambil salah satu halnya adalah maka harus ditindak tegas. Semisal amdalnya bagaimana, harus betul-betul taat dan patuh. Apalagi di wilayah Bumi Haji itu masuk wilayah yang istilah ini pernah disampaikan oleh provinsi. Istilahnya itu daerah waduk, daerah waduk yang sewaktu-waktu ke depan itu berpotensi terjadi bencana skala besar. Tidak menutup kemungkinan potensi bencana skala besar terjadi di wilayah Bumi Haji. Nah, ini yang menjadi catatan serius. Maka saya lihat belum begitu maksimal dalam hal penanganan kebijakan soal lingkungan di wilayah Bumi Haji. Belum maksimal bukan berarti tidak bertindak sama sekali. Tindakan-tindakan itu sudah dilakukan. Cuma secara holistik ini perlu ada langkah dan tahapan yang itu ya wajib sifatnya berkepanjangan. Kita aman dari bencana 1-2 tahun ini, belum tentu aman 5, 10, 20, 30 atau bahkan 50 tahun ke depan, belum tentu aman. Maka ini butuh pemikiran gagasan kuat untuk melibatkan seluruh pihak agar kajian-kajian mitigasi bencana di wilayah Bumi Haji ini benar-benar komprehensif. Tidak parsial-parsial, aman untuk tahun ini, tapi tidak aman untuk 10 tahun. Kita membahas perda. Kebetulan kami salah satu di pimpinan Pansus Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Ada lagi perda reklame,
Nah, kami fraksi PKB waktu itu memberikan gagasan kepada seluruh anggota PKB yang kami tugaskan di setiap pansus agar kemudian memperhatikan kaedah-kaedah lingkungan dan keseimbangan ekologi. Di perda investasi itu kami menyampaikan, ini ngomong secara kebijakan, kami menyampaikan agar kemudian dibatasi adanya aktivitas yang sifatnya konstruksi di wilayah-wilayah tertentu. Jadi tidak boleh lagi terjadi alih fungsi lahan ekstrim. Tidak boleh lagi penyalahgunaan lahan yang harusnya ini untuk apa tapi dipergunakan untuk apa. Dan alhamdulillah itu disepakati, disetujui dan didukung oleh teman-teman yang lain, sehingga ini bisa menjadi salah satu titik tekan agar kemudian ke depan ini potensi-potensi yang bisa menjadi munculnya resiko yang tadi saya sebut, hulunya munculnya bencana, itu semakin berkurang. Ini perda ini sedang disusun. Sudah malah. Sudah disusun, sekarang sudah di provinsi dalam harmonisasi. Semoga di bulan depan, 1-2 bulan ini, karena harmonisasi provinsi sepenuhnya wewenangnya provinsi. Jika itu sudah diturunkan kembali ke pemerintah kota, kita tinggal penyelarasan kemudian diundangkan di Kota Batu. Komisi B DPRD Kota Batu memiliki peran penting dalam bidang ekonomi dan pembangunan, termasuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha dan investasi yang berjalan di wilayah Kota Batu. Pengawasan tersebut dilakukan agar setiap pembangunan tetap berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pembangunan disebut memang menjadi kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Komisi B menegaskan, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi kunci utama dalam pembangunan daerah. Dengan pengawasan yang maksimal, diharapkan investasi dan pembangunan di Kota Batu dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak daya dukung lingkungan. Kalau kita melihat kenyataan yang ada, khususnya lingkungan di wilayah Sumber Brantas, rasa-rasanya, kenyataannya memang itu perlu adanya pembenahan. Karena apa? Kalau ada hujan besar di sana nggak bisa menampung air hujan. Karena apa? Di sana tanaman sayur. Kalau tanaman sayur ini biasanya air hujan tidak bisa teresap dengan secara mendalam. Karena kalau tidak meresap secara mendalam, akhirnya terjadi aliran. Kalau sudah mengalir, yaitu tadi ngumpul menjadi banjir. Itu kalau kita melihat secara garis besarnya seperti itu. Makanya langkah kita selaku anggota Komisi B DPRD Kota Batu memandang itu sangat penting. Harus ada pembenahan di sana sini. Memang kita berhadapan dengan masalah itu sulit, tapi harus kita mencari cara yang terbaik untuk mengatasi itu semua. Karena kalau kita melihat sekarang ini curah hujan luar biasa besarnya, ditambah lahan yang di sana adalah lahan tanaman sayur. Untuk pembangunan yang ada di hulu sana, ini selama ini kayaknya kurang mendapat pengawasan yang ketat. Karena apa? Sebenarnya pemerintah kota ini, DPRD, ini kan sudah ada perda
yang mengatur itu semua. RT RW-nya itu kan sudah jelas. Lah, kadang-kadang warga masyarakat itu mencari celah mana yang pengawasnya kurang ketat ini dilakukan. Biasanya seperti itu. Lah, kadang-kadang kita ini sebenarnya nggak kurang-kurang ya, karena warga masyarakat itu kalau kita tanya ya tentunya kebanyakan itu untuk ngisi perut. Nah, ini kan kita diharapkan itu, tapi yang terpenting bagaimana investasi yang di sana ini kita harus benar-benar ngawasi secara ketat. Kalau ada investasi yang ada di hulu sana, tentunya kan harus mentaati aturan yang berlaku. Nah, ini yang nantinya akan membatasi seperti itu. Saya kira kalau pengawasan kurang ini semuanya ya, baik pemerintah, dewan, ini harus berjibaku, bergotong royong, mana tupoksinya yang menjadi kewenangan, itu yang kita kuatkan. Jangan sampai dengan adanya RT RW ini yang sudah ada, nanti di sana kurang pengawasan, kurang perhatian. Akhirnya masyarakat karena pengawasan kurang, ya wes apa boleh buat, kami tetap akan membangun di sana karena pengawasannya masih longgar, kan gitu. Nah, aturan ada, tapi pengawasnya kurang ketat ya, nanti masyarakat akan sembrono, seperti itu. Sebenarnya kalau evaluasi yang sudah kita mengevaluasi terhadap banjir yang sudah terjadi, ini sebenarnya sudah. Cuman karena kejadian itu kemarin. Nah, sekarang hanya sekedar evaluasi, tapi evaluasi ini enggak berkesinambungan. Ini yang bahaya. Misalkan seperti reboisasi. Setelah banjir bandang reboisasi, tapi hanya kayak sampel. Tapi yang jelas setiap tahun kita pelihara. Setelah kita nanam itu seperti apa? Hidup enggak? Nah, ini yang selama ini kita abaikan. Jadi sekedar gugur wajib kita nanam ya sudah. Bagaimana itu hidup atau tidak pernah kita tengok. Ini yang perlu kita kuatkan. Kami akan mengusulkan kepada dinas terkait apabila nanti kita melakukan penghijauan penanaman kembali biar gak parsial, yaitu nanti paling tidak ada aturan yang maksudnya aturan yang mengatur jalannya itu semua. Maksudnya kita setelah nanam seperti apa nanti langkahnya. Nah, ini kan selama nggak terpikirkan. Lah, itu nanti yang akan kita kuatkan. Kita tentunya bekerjasama dengan lingkungan hidup. Tentunya dalam hal ini leading sektornya lingkungan hidup. Paling nggak nantinya ya melalui pemerintah secara umum. Nah, tentunya dalam bentuk apa? Yaitu tadi aturan main kayak gitu. Perda RT RW udah jadi. Tapi kalau kita melihat masyarakat banyak yang belum tahu. Nah, makanya peran serta dari pemerintah kota itu tetap harus memberikan pengertian kepada warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang pinggiran, maksudnya di lahan-lahan pertanian yang curam-curam atau mungkin lahan pertanian yang di sana dibutuhkan resapan air. Itu yang perlu kita sosialisasikan entah melalui pemerintah tingkat desa, kecamatan atau mungkin dinas terkait. Ini yang harus kita edukasi dan kita kenalkan kepada warga masyarakat tersebut. Nah, ini yang selama ini belum pernah kita bahas. RT RW, perda RT RW sudah jadi. Tapi seperti apa implementasi kepada masyarakat? Nah, selama ini yang kita belum bisa memotret apakah sudah disampaikan masyarakat atau mungkin masih disimpan. Nah, ini yang selama ini belum terrekod kepada kita. Makanya kita tahunya ya dari dinas terkait, kita undang seperti apa langkah konkretnya. Kalau misalkan belum tersosialisasikan, itu seperti apa? Nanti tentunya kita bersama-sama dinas terkait akan melakukan hal yang diharapkan masyarakat untuk mengantisipasi ke banjir yang insya Allah jangan sampai terjadi. Persoalan alih fungsi lahan menjadi tanggung jawab bersama. Peraturan sudah ada, namun implementasi menjadi kunci. Kawasan hulu adalah penyangga kehidupan. Jika terjaga, risiko bencana dapat diminimalisir. Namun jika dibiarkan, dampak akan semakin besar. Ketika alam sudah mulai memberi tanda, pertanyaannya hanya satu. Apakah ini akan terus dibiarkan atau dijaga bersama-sama?
Seluruh pihak diharapkan dapat lebih bijak dalam memanfaatkan lahan dan menjaga keseimbangan alam. Pembangunan tetap diperlukan untuk mendorong pertumbuhan daerah, namun harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, upaya pelestarian kawasan hulu diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pembangunan, demi menjaga kelestarian alam dan keselamatan generasi mendatang. Terus saksikan program Suarane Dewan hanya di JTV Malang. Terima kasih dan sampai jumpa.